Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, sekarang saya akan kasih tahu besarnya manfaat dari kedua bahan ini, rokok bersama garam untuk tanaman, sehingga tanaman kita itu hasilnya akan luar biasa dan tumbuh subur. Nah, pertama di sini sahabat ya, kita siapkan rokok, rokok keretek yang nggak pakai kampas. Di sini kita memakai 2 batang aja. Nah, rokok ini besar sekali manfaatnya untuk semua jenis tanaman, sehingga terhindar dari hama dan penyakit dan subur, dan juga buahnya akan lebat. Nah, pertama-tama untuk rokok yang 1 batang ini kita sediakan wadah dan kita buka seperti ini sahabat ya. Lemnya ada di sini dan kita buka pelan-pelan saja. Oke, setelah kita buka dari 2 batang rokok ini ya teman-teman, sahabat semuanya. Nah, untuk batang rokok ini yang perlu sahabat ketahui adalah bahan satu lagi untuk mencampurkannya, yaitu di sini kita siapkan air sebanyak kurang lebih 300 ml. Nah, air ini sahabat ya kita masukkan aja ke dalam batang rokok yang sudah kita buka, keluarkan isinya. Nah, manfaatnya untuk tanaman itu sangat luar biasa. Nah, caranya di sini sahabat ya, kita perlu mengaduk dari bahan ini, yaitu rokok ini sahabat ya. Kita aduk sampai benar-benar mengeluarkan racunnya seperti ini dulu. Nah, kalau sudah mengeluarkan racunnya itu sangat luar biasa manfaatnya untuk tanaman sahabat. Kita aduk-aduk sampai benar-benar larut dan merata seperti ini. Nah, di sini baru kita siapkan satu bahan lagi sahabat ya, yaitu kita gunakan garam. Garam ini manfaatnya itu sangat luar biasa untuk tanaman. Selain membasmi penyakit dan juga jamur dan juga bakteri jahat pada tanaman kita, garam ini juga mengandung unsur hara kalium yang bisa melebatkan buah dan bisa membuat tanaman kita itu akan menjadi tumbuh subur. Dosisnya di sini kita masukkan dulu 1 sendok seperti ini. Dan ini yang kedua sendoknya sahabat ya. Nah, setelah kita masukkan garam ini bersama kedua batang rokok tersebut, baru kita campur adukan seperti ini biar hasilnya itu maksimal untuk tanaman. Ini untuk mengatasi penyakit trips, penyakit hawar daun bakteri, dan juga hama belalang dan juga hama ulat yang susah dibasmi menggunakan kedua bahan ini sahabat ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, nah ini udah tercampur rata, baru dari bahan ini entar kita masukin lagi ke dalam botol yang sudah kita sediakan sebanyak kurang lebih 300 ml air. Nah, caranya adalah di sini kita akan buka dulu dan kita akan masukin dari bahan tersebut. Pastikan garam itu benar-benar terlarut rata sahabat ya, biar hasilnya maksimal untuk tanaman. Tujuannya kita membuat ramuan ini sahabat adalah pertama untuk mengatasi segala jenis hama di luar tanaman seperti hama ulat pada tanaman pada tanaman padi, hama penggerek, hama belalang dan hama lainnya pada tanaman padi. Dan untuk tanaman cabai bisa mengatasi hama trips, hama kutu kebul, hama ulat juga sahabat ya, dan juga menyuburkan tanaman kita dan juga bisa mengatasi penyakit pada tanaman cabai tersebut seperti karak daun, layu fusarium sahabat ya. Kalau layu fusarium ntar kita kocorkan. Nah, sebenarnya sahabat, untuk bahan yang pertama ini untuk tanaman di tabula pot atau di pot sahabat ya. Karena ukuran ini kita gunakan untuk 1 liter air. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tanaman yang luas? Nah, untuk tanaman luas sahabat ya, ntar saya akan kasih tahu caranya biar hasilnya itu maksimal. Nah, kalau untuk bahan ini adalah untuk ukuran 1 liter saja sudah cukup sahabat ya, biar hasilnya itu maksimal untuk. Nah, sahabat, untuk tanaman yang luas di sini kita sediakan air dulu ya. Ini untuk luas lahan seperti hektar lahan ya. Karena kita akan menggunakan bahan yang agak berbeda. Kita siapkan air sebanyak 500 ml seperti ini dulu sahabat ya. Nah,
Setelah kita siapkan air sebanyak 500 ml atau setengah liter, baru kita di sini masukkan garamnya lagi. Tapi ini dengan cara yang berbeda sahabat ya. Garam di sini kita masukkan kurang lebih 3 sendok saja sahabat, sudah cukup. Ini kita akan gunakan untuk tangki semprotan yang ukuran 14 liter dan juga 15 liter sampai 20 liter. Nah setelah ini baru kita campur adukan seperti ini biar benar-benar larut merata, karena dari garam ini memang susah larut. Itu yang perlu kita larutkan adalah garam tersebut ya. Nah kalau udah larut merata seperti ini, baru kita tambahkan satu bahan lagi. Ini untuk luas lahan yang hektaran lahan yang ukurannya tidak terjangkau dengan bahan pertama. Oke, baru di sini sahabat baru kita siapkan bahan seterusnya. Di sini kita menggunakan yaitu putung rokok. Nah, putung rokok ini sangat dahsyat sekali karena ketika terjadinya pembakaran, di situ dia akan mengeluarkan racun. Dan tingkat keasamannya dan racunnya itu sangat tinggi. Nah untuk putung rokok ini kita buka aja semuanya seperti ini. Untuk putung rokoknya itu bebas sahabat ya, bebas. Dan kita benar-benar akan menggunakan dosisnya itu agak lumayan besar atau banyak. Nah sahabat, kalau untuk ukuran dosis luas lahan, kalau bisa plastik ini harus full atau penuh ya untuk putung rokoknya. Nah setelah ini kalau udah putung rokoknya keluar dan baru kita akan campurkan bersama garam tersebut. Makanya dari pertama kita harus memasukkan garam tersebut dan mencairkan dari garam tersebut. Nah di sini kita akan masukkan semua bahan tersebut. Nah sahabat, untuk garamnya sahabat bisa menggunakan garam krosok atau garam kasar. Nah untuk garam kasar atau garam krosok itu sahabat silahkan sahabat cairkan dulu atau memasaknya dulu, baru dicampur bersama bahan ini. Nah setelah kita masukkan bahan ini, baru kita campur adukan seperti ini biar hasilnya itu maksimal sahabat ya. Nah pastikan dari kedua bahan ini benar-benar terlarut rata atau kita merasakannya itu udah mulai kental. Nah kalau udah kental, baru kita bisa mendiamkannya selama kurang lebih 1 minggu saja sahabat ya. Setelah 1 minggu kita sudah bisa menyaringnya. Setelah kita saring entar, baru kita aplikasikan ke semua jenis tanaman. Nah untuk bahan ini sahabat ya, luas lahan kita itu sebanyak apapun bisa kita gunakan bahan ini. Nah kita campur adukan seperti ini biar benar-benar terlarut rata sahabat. Nah ini untuk putung rokoknya itu sudah bebas. Dan untuk dosis dan ukurannya sahabat, silahkan sahabat gunakan per tangki semprotan itu 180 ml. Itu untuk per tangki semprotan sahabat ya. Atau sahabat bisa menggunakannya itu dalam per liter itu 20 ml. Itu kalau untuk ukuran per liter air. Kalau gendongannya ini paling 3 gendongan aja udah cukup ini sahabat. Untuk tanaman cabai untuk mengatasi hama trips, kutu kebul, ulat, penggulung daun dan lain sebagainya. Nah itu sahabat, dan bisa mengatasi segala jenis penyakit. Nah itu dia sahabat, silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan masuk di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.